Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan cara menggrup ya atau mengelompokkan elemen pada desain sehingga kalau kita geser-geser itu tidak akan berubah posisinya ya. Ini terutama kita butuhkan kalau kita menggunakan banyak elemen ya, sehingga itu akan memudahkan kalau kita grup. Pertama, misalnya contoh ini kita akan grup ini bisa semua elemen ya. Jadi misalnya kita klik background, klik yang kedua, kliknya agak lama ya, klik tahan sampai muncul seperti ini. Ini cara kalau mau menggrup elemen. Jadi klik tahan sampai muncul ada tulisan seperti ini di atas ya. Satu elemen dipilih, klik elemen yang kedua, layer di atasnya, layer kedua, klik layer ketiga, kemudian klik layer keempat yang teks. Ini ada 4 elemen yang dipilih, kemudian klik di bawah kelompokan. Atau kalau misalnya mungkin ada yang pakai bahasa Inggris, menunya biasanya ada tulisan grup. Oke, sekarang ini sudah kita kelompokkan atau kita sudah grup. Nah, kalau sudah di grup, maka kita mau pindah-pindah kemanapun, ini tidak akan berubah posisinya. Ya, seperti ini. Ini adalah elemen atau desain kita yang sudah kita grup. Kemudian kita, misalnya gimana caranya untuk meng-ungroup atau memisahkan kembali, karena misalnya ada elemen yang mau kita ubah. Ya, kita klik pisahkan. Seperti ini. Maka ini sudah tidak grup lagi. Ini bisa kita, misalnya kita akan ganti ini lingkarannya ya, kita agak akan pakai lingkaran aja, maunya seperti ini saja. Ini kita akan jadikan satu baris aja, tidak dua baris. Misalnya kita ada mengubah desain seperti ini, kita misalnya mau membuatnya seperti ini saja ya. Bisa. Jadi tadi cara menggrup, ingat klik tahan sampai muncul warna hijau ya, kemudian di atas juga ada tulisan satu elemen dipilih, klik elemen lainnya yang mau digrup ya. Ini ada tulisan yang 3 elemen dipilih, baru klik kelompokan atau grup ya, seperti ini. Ini sudah kita grup kembali. Untuk mengungroup tinggal dipisahkan, pisahkan lagi, maka ini sudah tidak dalam kondisi grup ya. Ini sudah tidak di grup lagi. Oke, itu cara menggrup dan mengungroup ya, atau mengelompokkan dan memisahkan elemen. Kemudian untuk format teks, kita akan bahas format teks ya. Kalau kita klik teks ya, jadi kalau kita mau menambahkan teks tinggal tanda plus, klik menu teks ya. Nah, ini adalah cara menambahkan teks ya. Bisa ini berarti untuk judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit. Nah, kalau ukuran ini adalah ukuran template teks yang ukurannya sudah sesuai dengan standarnya ya. Jadi kalau judul ukurannya misalnya segini ya, coba kita lihat. Judul ukurannya 76 ya misalnya. Kalau kita tambahkan subjudul ini, kalau format aslinya, templatenya, subjudul itu kalau judulnya misalnya ukuran 76, subjudulnya 44. Kemudian kalau isinya atau bagian body ya, coba kita lihat ukurannya itu 30 ya. Jadi kalau bagian isi 30, bagian subjudul 44, bagian judulnya adalah 76. Ini adalah ukuran standarnya untuk memudahkan kalau kita bingung ukuran judul itu sebaiknya berapa sih misalnya. Kemudian subjudul berapa, ukuran isi berapa, sehingga proporsi ukuran dari desain kita itu terlihat seimbang gitu ya. Jadi judul tidak
besar, ukuran besar judul proporsional, ukuran subjudul juga proporsional, ukuran bagian isi atau body juga eh, proporsional ya perbandingannya. Maka yang untuk memudahkan kita bisa lihat panduan ini ya. Jadi kalau ini 30, ini 44, ini 76 ya ukurannya. Jadi perbandingannya seperti itu. Untuk kalau kita bingung ukurannya mau berapa ya. Kita juga bisa menggunakan ini template-template yang sudah disediakan ya. Misalnya kita untuk judul kita akan gunakan ini. Misalnya teman-teman mau membuat kegiatan gitu ya, saya hilangkan dulu ini. Ini saya hilangkan dulu. Misalnya gini. Misalnya kita akan menghapus nah ini kan sudah tergrup ya, kita bisa pisahkan dulu. Misalnya kita tidak akan menggunakan tanggalnya, ini kita akan hapus, ini bisa ya. Jadi kita hanya menggunakan ini kan sudah tidak tergrup lagi ya. Kemudian misalnya kita akan grup lagi ini tulisannya. Kemudian kita kelompokkan ya seperti ini, sudah tergrup lagi. Jadi kita juga bisa menggrup hanya elemen teks ya. Teks bisa kita grup juga, jadi tidak hanya elemen tapi teks bisa kita grup juga. Hanya teks saja bisa kita grup ya. Misalnya seperti ini. Kalau kita bingung mau menggunakan font apa, maka kita bisa menggunakan template font yang sudah disediakan ini. Kombinasi fontnya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kita bingung kombinasi fontnya seperti apa, kita bisa pilih di antara template font yang sudah disediakan dan kita pun bisa tadi kita ungroup kemudian kita hapus yang tidak kita butuhkan. Ya misalnya ini diskon ya. Ini misalnya kita hapus dulu, hapus grup ya. Kita misalnya bingung nih ukuran fontnya, ini kita besarkan seperti ini misalnya. Nah misalnya seperti ini ya. Misalnya kita bingung nih ukuran atau fontnya mau berapa, ya sudah pilih aja templatenya, template tulisannya seperti ini ya. Ya misalnya seperti ini ya. Oke, kita hapus lagi. Itu contoh template teks yang sudah disediakan ya. Kemudian untuk format teks, kalau kita misalnya klik tulisan seperti ini, maka di bawah ini tetap bisa kita hapus, bisa kita duplikat, kita bisa pilih jenis font. Nah, ini kita bisa memilih jenis font di sini. Ya. Kita gunakan saja misalnya yang gratis ya. Kemudian ukurannya ini kita bisa atur, misalnya kita akan ubah, tinggal di blok saja. Kalau mau mengubah ini tinggal ketikkan 100. Oke, ini mengubah ukuran font. Kemudian ini mengubah warna, misalnya saya ganti warna merah misalnya ya, seperti ini. Ini mengubah warna font. Kemudian ini format, ini bisa kita miringkan, kita kasih underline. Ini sebenarnya untuk mengubah huruf kapital ke huruf kecil atau sebaliknya. Cuma karena karena font Anton ini dia hanya bisa untuk jenis kapital, maka tidak bisa. Coba kita gunakan format font yang lain, misalnya A4 Black ya. Kalau ini kita bisa ubah ke huruf kecil, huruf besar. Ini harusnya bisa untuk mengubah. Oh, ini kok tidak mau ya.
kita bisa hilangkan karena tadi ngikut format yang awal ya. Coba sebentar ya. Kemudian kita klik. Nah, gini. Ini bisa dibesarkan, dikecilkan. Ya. Kemudian ini untuk membuat rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini rata kanan kiri. Ya, kebetulan karena ini cuma satu kata misalnya. Coba kita ini kan. Ini rata kanan kiri. Ini undo di atas ya. Kita besarkan lagi. Nah, seperti ini. Rata kanan kirinya. Oke, ini format tadi ya. Kemudian ini sebenarnya kalau kita ada dua, misalnya ABCD. Dua baris seperti ini, aku kecilkan dulu sedikit. Nah, misalnya gini. Maka ini bisa kita buat apakah bullet and numbering, ini bisa juga menggunakan ini otomatis. Ya. Ini bisa, pakai ini bisa. Jadi kalau membuat list, nah ini langsung otomatis. Dia akan membuat penomoran. Misalnya seperti ini. Kita buat formatnya. Misalnya tadi, nah ini seperti ini. Kemudian tadi bahan format jadi untuk mengatur, menebalkan, memiringkan, ngasih underline, huruf kecil, mengubah huruf kecil ke besar dan sebaliknya, rata kanan kiri, tengah. Ya, kemudian tadi untuk bullet and numbering atau penomoran. Kemudian berikutnya bisa kita lihat ini untuk mengatur jarak antar baris, jarak antar huruf ya. Seperti ini. Bisa mengunci kotak teks juga ya. Tapi yang biasa paling kita atur adalah misalnya jarak huruf, tapi untuk normalnya dibiarkan saja 0 misalnya. Paling sering adalah jarak baris. Misalnya jarak barisnya kita akan kecilkan biar tidak terlalu jauh jaraknya. Ya seperti ini misalnya, atau hanya 1. Bisa juga seperti ini jarak barisnya sehingga lebih dekat jaraknya. Ya, ini untuk mengatur jarak baris antar teks. Kemudian berikutnya kita bisa mengubah efek dari tulisan. Klik gaya, ini bisa kasih bayangan, ada timbul, bisa berongga, ini bisa splice ya. Seperti ini kita bisa atur juga. Misalnya kita ininya menggunakan warna ini hitam, bisa putih, bisa abu misalnya, isinya dari dalamnya ini mau seperti apa ya, bisa dicoba-coba. Ini tingkat ini juga bisa diatur ya. Nah, mau berapa ini arahnya ya. Ini bisa diatur ya, silahkan dicoba. Kemudian ada echo ini. Ini juga bisa diatur warnanya, misalnya mau diganti ininya seperti ini. Arahnya mau sebelah mana, ini bisa kita atur juga. Seperti ini. Ya, ini juga bisa diatur juga, ini offsetnya. Ya. Arahnya bisa diatur juga, ini sama, tinggal diklik saja. Atau neon. Ya. Seperti ini. Ini adalah format teks efek ya. Ini adalah jenis-jenis efek teks yang bisa kita gunakan. Kemudian bentuk.
ini kita juga bisa membuat bentuk, nah seperti ini. Kalau tidak, kita tinggal klik lagi ini. Misalnya saya akan hapus sebagian teksnya. Ini saya hilangkan dulu bullet and numberingnya, ya. Kemudian kita gunakan bentuk, misalnya kita kasih ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita klik tadi efek ini. Kemudian kita klik, ini arahnya bisa kita, nah kita bisa atur apakah mau segini misalnya, ya. Ini bisa kita aturnya tadi di bagian lengkungan, diklik, ini arahnya mau segimana, mau ke atas arahnya kah. Nah, ini tinggal digeser-geser aja lengkungannya di sini. Silakan diatur sesuai kebutuhan kita. Ya. Itu untuk format mengatur format teks, ya, atau tulisan, mengatur format tulisan. Ini juga bisa ditransparansikan. Di sini aktif juga menu transparannya. Nah, jadi teks juga bisa kita atur level transparansinya jika ada yang mau kita transparankan warnanya, ya. Ini posisi juga sama. Ini geser, ini untuk misalnya kita menggesernya ingin sedikit saja. Kita kalau misalnya geser kayak gini agak susah, misalnya kita gesernya sedikit aja, kita bisa gunakan menu geser, misalnya klik ke atas, klik ke kanan, ke bawah, ya. Misalnya ini biar di tengah-tengah, nanti sambil muncul garis, bisa ke kiri misalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, biar pas di tengah muncul garis merah. Nah, ini kita bisa gunakan menu geser. Menu posisi juga bisa. Misalnya saya akan copy ini, duplikat. Kemudian misalnya saya akan efeknya saya ganti tanpa bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Misalnya kita posisinya pindahkan ke bawah, ke belakang, maju lagi, maju ke depan. Kita tumpuk misalnya seperti ini. Bisa. Ya, jadi posisi teks juga bisa kita atur. Misalnya mau ada yang kita tumpuk posisinya gitu, ya. Itu sekedar contoh. Kesekian untuk cara menggrup dan mengatur format teks. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.